Dalam bab ini, kita akan menganalisa kekuatan komunikasi dan cara-cara yang dapat diambil agar komunikasi itu bisa menjadi lebih efektif. Nah, tidak ada individu, kelompok, atau organisasi yang dapat bertahan tanpa berbagi informasi di antara para anggotanya. Demikian juga kita dapat menyampaikan informasi dan gagasan melalui komunikasi. Jadi berkomunikasi itu lebih dari sekedar menyampaikan makna, dan makna tersebut harus dapat kita mengerti. Sebelumnya kita akan melihat beberapa video mengenai cara berkomunikasi ya. Video yang pertama itu bagaimana kekuatan dari komunikasi. Kemudian video yang kedua, contoh komunikasi yang tidak efektif. Halo, Pak Riswandi ya? Sukirman saya. Supriman. Sukirman saya. Supriman. Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Ya, gue lupa bawa powerbank. Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Itu PR cara ngerjainnya gimana sih? Lu tau nggak kemarin? Angkasa itu ngeband bareng Armada, terus armadanya jatuh ganti ke Sukabumi. Sukabumi itu ada Sawarna itu memiliki lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Naruto, Kakashi, Wakashimasu. Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Animasyo, opa, ojo, animasyo, opa, ojo. Coba. Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Belum nih gua. Mengungat apaan? Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Komm schon. Ich hätte einfach sitzen bleiben sollen. Aber es war, als wäre zwischen uns ein unsichtbares Seil. Er erzählte mir, wie er zum Hacken gekommen war. Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum?
Komunikasi adalah proses penyampaian pesan kepada pihak lain. Nah, komunikasi juga didefinisikan sebagai penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima, baik secara lisan, tertulis, maupun menggunakan alat komunikasi. Nah, komunikasi sendiri melakukan 4 fungsi utama di dalam kelompok atau organisasi, yaitu ada pengendalian, motivasi, pernyataan emosional, dan informasi. Nah, komunikasi yang berfungsi sebagai pengendali adalah itu mengendalikan perilaku anggota dalam berbagai cara, ya. Organisasi memiliki otoritas hierarki dan panduan formal bagi para pekerja yang memiliki syarat untuk diikuti, ya. Jadi ketika para pekerja mengkomunikasikan pekerjaannya yang terkait dalam penyampaian keluhan, mengikuti deskripsi pekerjaan mereka, atau mematuhi kebijakan perusahaan, komunikasi ini yang dinamakan komunikasi sebagai fungsi pengendalian. Kemudian yang kedua, komunikasi itu berfungsi untuk membangkitkan motivasi karyawan. Nah, di sini komunikasi diharapkan dapat meningkatkan motivasi dengan menjelaskan kepada para pekerja mengenai apa yang harus mereka lakukan, seberapa baik mereka dalam melakukannya, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Kemudian, komunikasi berperan sebagai pengungkapan emosi. Di situ komunikasi itu bisa menyediakan pernyataan emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial dari para pekerja, ya. Kemudian fungsinya yang terakhir itu komunikasi memfasilitasi pengambilan keputusan, di mana komunikasi itu memberikan informasi yang diperlukan oleh para individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan mengirimkan data yang diperlukan untuk diidentifikasi dan dievaluasi pilihannya. Sebelum dilakukan, komunikasi itu memerlukan suatu tujuan, suatu pesan yang akan disampaikan antara pengirim dan penerima. Nah, unsur dari komunikasi itu ada 4. Ada sumber, ya, sumber atau komunikator, kemudian yang kedua isi pesan, yang ketiga media atau saluran yang digunakan, keempat ada penerima atau komunikan dari komunikasi. Nah, proses komunikasi itu adalah tahapan-tahapan di antara sumber dengan penerima yang menghasilkan pemindahan dan pemahaman makna. Di situ kita lihat ada komunikator, ya, pengirim pesan, itu pesan yang akan dikirimkan, ya. Kemudian ada encoding atau pengodaan pesan. Kemudian ada saluran, ya, saluran yang digunakan untuk menyampaikan menyampaikan komunikasi itu. Kemudian ada penerima pesan, ya. Nah, penerima pesan ini dia akan menguraikan kode dari pesan yang diterima. Oh iya, saya mengerti. Nah, ini umpan baliknya kepada komunikator. Komunikator merasa bahwa oh dia mengerti, gitu, ya. Nah, sementara dalam saluran proses komunikasi ini pasti akan ada gangguan. Nah, gangguan itu ada kebisingan, ada dari gangguan itu tentunya akan berpengaruh pada umpan balik, ya. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau secara lateral, ya. Nah, itu kita lihat dulu, ya, saluran komunikasi, ya. Saluran proses komunikasi medium yang terpilih oleh pengirim dengan mana pesan bepergian kepada penerima itu. Jenis-jenisnya itu ada formal, ada informal.
Nah, yang formal itu dibentuk oleh organisasi dan memancarkan pesan yang dihubungkan dengan aktivitas anggota yang profesional. Yang informal itu mengantarkan pesan sosial atau pribadi dalam organisasi itu. Nah, saluran informal ini secara spontan muncul sebagai tanggapan ke aneka pilihan individu. Nah, ini yang saya mau sampaikan tadi ya, bahwa komunikasi itu memiliki arahnya ada secara vertikal, lateral, atau horizontal ya. Nah, komunikasi ke arah bawah, di mana manajer memberikan instruksi kepada bawahannya atau untuk mensosialisasikan kebijakan manajemen puncak kepada bawahan. Kemudian komunikasi dari ke arah atas, itu gunanya untuk memberikan umpan balik kepada atasan, baik berupa informasi mengenai kemajuan pekerjaan atau informasi tentang masalah yang ada di lapangan. Kemudian komunikasi lateral, komunikasi horizontal sesama anggota dalam kelompok. Dalam komunikasi organisasi itu tentunya ada jaringan ya, jaringan dalam komunikasi. Nah, jaringan kelompok kecil itu yang formal merupakan saluran informasi yang terkait dengan rantai otoritas. Nah, jaringan organisasi yang formal ini dapat menjadi lebih rumit karena dia meliputi ratusan orang atau banyak orang ya. Nah, untuk menyederhanakannya akan diringkas menjadi 3 jenis jaringan kelompok kecil ya, yang dibagi-bagi lagi. Itu ada jaringan rantai, di mana jaringan ini mendekati saluran komunikasi yang ketat ya. Kemudian ada jaringan roda, itu bergantung pada sebuah sosok sentral yang bertindak sebagai saluran bagi seluruh komunikasi kelompok. Dia yang akan menstimulus jaringan komunikasi. Kemudian ada jaringan semua saluran ya, jaringan semua saluran. Itu di mana para anggota kelompok itu boleh berkomunikasi satu sama lain secara aktif. Nah, kalau jaringan yang informal itu jaringan komunikasi yang terlepas dari struktur formal organisasi. Dalam sebuah organisasi misalnya ada dibuat grup ya, kayak contohnya kayak WA group gitu yang berisi formal dan informal. Nah, yang informal ini biasanya berisi informasi-informasi, baik itu informasi mengenai pekerjaan maupun informasi kehidupan sehari-hari ya, bisa ada kabar selentingan ataupun gosip juga biasanya masuk ke dalam jaringan komunikasi informal. Mode dalam komunikasi itu ada lisan, tulisan, dan nonverbal. Nah, kalau yang komunikasi lisan, di mana sarana utama dalam menyampaikan pesan, itu biasanya pidato, diskusi formal. Diskusi formal itu baik perorangan atau kelompok, rumor secara informal, dan kabar selintingan. Keuntungannya itu komunikasi ini cepat dan interaktif ya, cepat sampainya. Kerugiannya karena melewati sejumlah orang sehingga menimbulkan penyimpangan pesan. Contohnya komunikasi lisan ini rapat tatap muka, rapat ya, dimana ya rapatnya juga bisa formal dan informal, terdiri dari 2 orang atau lebih dan terjadi dalam hampir setiap kesempatan. Kemudian kalau video conference itu memungkinkan para pekerja dan para klien itu melaksanakan pertemuan secara real time dengan orang-orang di lokasi yang berbeda-beda ya, seperti live audio, video image. Nah, sekarang itu kan banyak yang digunakan ya, Zoom, Google Meet, Google Duo ya, melalui itulah yang disebut dengan video conference. Kemudian telepon. Nah, telepon ini sudah ada sejak lama di sekitar kita, tapi justru cenderung kita abaikan efisiensinya sebagai modal komunikasi. Nah, komunikasi melalui telepon menawarkan banyak manfaat seperti pertemuan, dan begitu telepon berbunyi, maka kita akan berusaha untuk segera memberikan tanggapan ya, memberikan jawaban. Kemudian komunikasi melalui tulisan atau tertulis.
Itu meliputi surat, email, PowerPoint, pesan singkat di media sosial, pesan teks atau SMS, blog, atau lainnya. Lainnya ini contohnya Flickr, Pinterest, Google+, YouTube, Wikis, dan lain-lain ya. Keuntungannya itu variabel dan terukur. Kerugiannya waktunya lama dan kurang interaktif ya. Jadi membutuhkan jawaban untuk membutuhkan jawaban itu membutuhkan waktu ya untuk mendapatkan sebuah jawaban. Dan kurang interaktif ya karena tidak langsung gitu ya. Komunikasi nonverbal bentuknya itu seperti gerakan tubuh, intonasi atau penekanan kata-kata, ekspresi wajah, serta jarak fisik. Keuntungannya mendukung komunikasi lain dan menyediakan ungkapan perasaan dan emosi yang tampak. Kerugiannya menimbulkan persepsi bahasa tubuh atau syarat dapat mempengaruhi penerima yang menafsirkan pesan. Nah, dari bermacam-macam saluran komunikasi yang kita bahas tadi, orang-orang akan memilih salah satu atau beberapa saluran sebagai sarana untuk komunikasinya ya. Nah, dalam memilih metode komunikasi, pilihan akan tergantung pesan, apakah bersifat rutin atau tidak. Pesan yang rutin cenderung mudah dan tingkat ambiguitasnya kecil ya, ambigunya kerancuannya ya. Sementara pesan yang tidak rutin cenderung rumit dan berpotensi terjadi kesalahpahaman. Nah, demi kesempurnaan sebuah saluran komunikasi, di sini ada kesempurnaan saluran yang rendah sampai yang tinggi. Yang rendah itu misalnya dalam laporan formal ya, itu ada memo, ada surat. Kemudian meningkat lagi dari ke email ya. Kemudian meningkat lagi melalui diskusi online di grup. Itu bisa menggunakan voice mail juga, voice note ya. Kemudian meningkat lagi telepon conversation ya. Jadi tadi ya conference gitu ya. Kemudian paling tinggi video conference itu bisa menatap face to face conversation. Komunikasi yang persuasif itu artinya komunikasi bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Nah, komunikasi persuasif sering digunakan untuk mempengaruhi seseorang terutama dalam bidang bisnis pemasaran. Seseorang pengusaha akan menggunakan komunikasi persuasif sebagai alat untuk pemasaran suatu produk dalam perusahaan tersebut. Skill komunikasi persuasif ini biasanya harus dimiliki oleh seorang sales atau marketingnya. Dalam komunikasi yang efektif tentunya ada hambatan. Nah, sejumlah hambatan dapat menghambat atau mengganggu komunikasi yang efektif. Kita lihat ya pada bagian ini kita soroti yang paling penting itu ada penyaringan. Penyaringan auto filtering itu sebuah manipulasi pengiriman informasi sehingga akan terlihat lebih baik oleh penerima. Jadi informasi itu dimanipulasi oleh si pengirim sehingga si penerima akan melihatnya menjadi lebih menguntungkan. Seorang manajer berbicara kepada bosnya mengenai hal yang dia rasa ingin didengar bosnya merupakan penyaringan informasi. Kemudian ada pemilihan persepsi ya, persepsi yang selektif. Orang akan selektif memilih dengan menginterpretasikan apa yang mereka lihat atas dasar minat mereka, latar belakang, pengalaman, dan sikap. Kemudian ada informasi yang berlebihan, di mana itu kondisi informasi melebihi kapasitas yang diproses oleh individu. Kemudian emosi, Anda akan bisa menginterpretasikan pesan yang sama secara berbeda ketika Anda marah atau putus asa dibandingkan ketika Anda sedang bahagia. Ya kan? Contohnya, para individu itu berada dalam suasana hati positif ya, lagi bahagia. Dia akan lebih percaya diri mengenai opini yang mereka ungkapkan setelah membaca sebuah pesan yang persuasif. Nah, berbeda dengan orang yang sedang dalam kondisi negatif, dia cenderung akan mengkritisi pesan dengan lebih terperinci. Nah, emosi ini tentu rentan ya, sangat rentan terhadap
mengabaikan kayak mengabaikan rasional kita, proses berpikir kita ya dari yang objektif akan berganti dengan penilaian secara emosional. Kemudian bahasa. Kata yang mempunyai maksud yang berbeda kepada orang yang berbeda. Itu juga hati-hati ya, kadang-kadang kita menyampaikan komunikasi itu dalam bahasa yang sama kepada orang yang berbeda-beda, kadang-kadang itu juga mempengaruhi. Kemudian ada keheningan atau kesunyian dalam berkomunikasi, itu seperti kurangnya komunikasi atau komunikasi yang tidak efektif. Jadi tidak menyampaikan informasi itu juga termasuk dalam komunikasi yang tidak efektif ya. Nah, di sini ada kekhawatiran komunikasi atau disebut dengan mengerti akan komunikasi itu sendiri ya. Ini ketertarikan dan tekanan yang tidak pantas tentang komunikasi lisan, komunikasi tertulis atau kedua-duanya. Kemudian ada kekhawatiran dalam berkomunikasi. Di situ menimbulkan ketegangan dan kecemasan yang tidak semestinya dalam komunikasi secara lisan, tertulis atau keduanya. Kemudian ada juga berbohong. Nah, di mana kesalahan penyajian atas informasi secara sekaligus atau juga berbohong. Nah, komunikasi efektif akan sulit terjadi di bawah kondisi yang terbaik. Nah, faktor lintas budaya itu juga berpotensial menciptakan permasalahan komunikasi yang besar. Nah, perbedaan latar budaya antar karyawan itu dapat memberikan makna yang berbeda terhadap satu isyarat atau kata yang sama. Nah, kesulitan dengan terhadap implikasi global ini ya, bahasa dan komunikasi lintas budaya ini kita lihat melalui misalnya masalah semantik atau kata-kata. Nah, hambatan yang disebabkan oleh semantik ini dapat berarti hal-hal yang berbeda bagi orang-orang yang berbeda, terutama dari orang-orang yang berasal dari budaya nasional yang berbeda. Kita kan kayak Indonesia ya, banyak daerah-daerahnya, banyak sukunya ya. Itu kadang-kadang ada kata-kata yang sama tapi maknanya berbeda. Kemudian masalah konotasi kata. Nah, konotasi ini memiliki makna berbeda dalam bahasa yang berbeda. Misalnya orang Amerika ya dan orang Jepang. Dalam bahasa Jepang, hai itu diterjemahkan sebagai iya. Tetapi konotasinya itu iya saya sedang mendengarkan. Bukannya iya saya menyetujui. Jadi hai. Jadi dipikirnya oh iya dia setuju, oh iya. Padahal itu artinya iya saya sedang mendengarkan. Nah, masalah intonasi atau perbedaan nada. Dalam beberapa budaya, perubahan nada itu bergantung pada konteks. Orang-orang berbicara secara berbeda di rumah, dalam situasi sosial, dan di tempat kerja. Nah, kemudian yang terakhir, masalah perbedaan persepsi untuk konflik dan metode penyelesaiannya. Budaya-budaya itu cenderung berbeda dalam keadaan di mana konteks mempengaruhi makna yang diambil oleh individu dalam berkomunikasi ya. Jadi ada konteks budaya yang tinggi dan ada konteks budaya yang rendah. Kalau konteks budaya tinggi, high konteks kultur, itu sangat mempercayakan pada isyarat nonverbal dan sulit dipisahkan dari situasional komunikasi. Kalau yang rendah, itu mempercayakan pada kata-kata untuk menyampaikan maksud dari komunikasi. Ini contohnya ya, low context dan high context. Dari Jerman, Swiss, dan seterusnya sampai Chinese. Nah, bagaimana mengatasi hambatan komunikasi dari lintas budaya? Nah, karena begitu banyaknya budaya yang harus dipahami dan perbedaan interpretasi yang berbeda pula, Chasmir dan para ahli lainnya menawarkan saran-saran, yaitu yang pertama, mengenali kualitas kultural diri sendiri. Nah, kenali diri Anda sendiri dengan memahami identitas kultural Anda sendiri dan sehingga bias, ambigu itu sangat penting ya juga
untuk kita pahami sudut pandang yang unik dari orang-orang lain. Jadi kita harus belajar mengenai kultural diri sendiri dan orang-orang di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua, mengembangkan sifat saling menghargai, keadilan, dan demokrasi. Nah, jelas ya bahwa dengan kita saling menghargai, kemudian itu akan timbul keadilan dan demokrasi ya. Yang ketiga, mempelajari konteks budaya dari setiap orang sehingga akan ditemukan adanya kemiripan atau perbedaan. Kan tetapi harus kita berhati-hati juga untuk tidak menghakimi berdasarkan asal budaya. Nah, belajar mendengarkan agar lebih memahami dan timbul keakraban. Sampaikan kenyataan bukan berdasarkan interpretasi Anda. Pertimbangkan sudut pandang orang lain juga ya, jangan hanya kita aja yang mau dilihat ya, tapi juga kita pertimbangkan juga sudut pandang orang lain. Nah, kemudian proaktif dalam berkomunikasi dan saling menghormati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.